Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah keluarga, di setiap rumah-rumah, bahkan dimanapun kita berada. Saya percaya Roh Kudus siap memberikan sesuatu yang baru, bahkan menyegarkan jiwa kita. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang berlimpah di hidup kami. Apapun yang terjadi di masa-masa ini, kami percaya Tuhan, kami hanya mau bergantung dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari kita mulai naikkan ucapan syukur-Mu. Mari kita mulai perkatakan terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami mau datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita mulai bermasmur bagi Tuhan. Oh Yesus, Allah yang beserta kami, Kau yang beri kekuatan Tuhan. Oh Yesus, oh ya la ya la ya la basyik, oh ya la ya la ya la ya la basyik, ya la ya la ya la. Lebih lagi kita sembah Dia. Kau harapan kami Tuhan, kami percaya padamu Yesus. Oh ya la la ya la ya la basyik, ya la ya la ya la ya la ya la bayaraba, ya la takara la ya la ya la basyik. Oh ya la ya la ya la ya la oh haleluya. Dengan sungguh-sungguh kita nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan setiap kami Tuhan. Harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel.
waktu yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan, biar Kau meluputkan kami daripada Tuhan segala malapetaka yang terjadi Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk resesi ekonomi Kau pulihkan, stabilkan secara luar biasa Tuhan. Kami membawa pemimpin negara kami ke dalam tangan-Mu, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin, beserta Tuhan seluruh lembaga-lembaga Tuhan, DPR, MPR Tuhan. Taruhkan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat, sehingga setiap apapun yang keputusan dibuat itu berdasarkan daripada Engkau Bapa. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu Gembala kami Bapa, Gembala Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo beserta keempat wakilnya, Bapak Pendeta Andi Markus yang menaungi GBRA 18 beserta keempat wakilnya, Bapak Pendeta Agus Christian yang menaungi GBI Grand Nusantara beserta ketiga wakilnya Tuhan. Inilah hamba-hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan mengurapi mereka dengan luar biasa. Otoritas surgawi mengalir atas hamba-hamba kami, sehingga Kau pakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh aspek pekerjaan, pelayanan, rumah tangganya Tuhan. Kasih setia-Mu sempurna meliputi hamba-hamba-Mu Bapa. Kami juga berdoa dengan iman Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, Kau lawat satu persatu Tuhan. Jamah mereka Tuhan, yang mungkin saat ini kehilangan harapan Tuhan, Kau berikan harapan yang baru. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan, Engkau dengar, Kau jawab orang-orang yang berseru kepada-Mu Bapa. Ini doa kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama siap lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita mau mengakukan Dia lebih lagi. Hey, mari bertepuk tangan buat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis haragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Lebih lagi katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, katakan ada mujizat sebab Yesus ajaib. Suara-suara yang terbaik buat Tuhan, sebab Yesus kita ajaib. Pasti ada kebangkitan yang besar terjadi, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan hubungan
Bapak Ibu Saudara, siapkan hati untuk mendengarkan pesan Tuhan oleh hamba-Nya. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, Kau terus sertai kami. Sama-sama dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi katakan, oh, yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya yang besar. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu Tuhan setia Bapa. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih Bapa, kembali kami bisa beribadah Tuhan, menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kembali kami ingin mempelajari firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, penuhi kami semua dengan hikmat daripada Engkau saja ya Bapa. Engkau berbicara pada tiap-tiap daripada kami ya Tuhan. Tutup bungkus hamba di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan. Beracaralah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Hari-hari ini kita melihat dan saya juga sendiri mendengar banyak, ada beberapa teman mungkin yang dipanggil Tuhan, ada beberapa hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Saya jadi merenung saudara-saudara, jika saat ini kita masih ada, saya masih ada, saudara dimanapun saudara berada masih ada, berarti saya percaya masih ada urusan Tuhan yang belum selesai dengan kita. Tuhan masih mau memakai tiap-tiap daripada kita. Tuhan belum selesai. Ada lagi satu rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang masih Tuhan ingin laksanakan. Oleh karena itu saudara-saudara, mengucap syukur. Hari-hari ini kita harus lebih banyak mengucap syukur saudara-saudara. Kurang lebih pandemi COVID-19 ini kurang lebih kita selama 6 bulan. Begitu banyak orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Tapi jika saudara masih ada hingga saat ini,
Tuhan masih bermurah hati bagi kita semua. Perkenanan Tuhan masih ada bagi kita, dan mengucap syukurlah untuk hal itu saudara-saudara. Mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang penyalipan Kristus. Tentang kisah penyalipan Kristus. Kita akan buka di Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, kisah tentang penyalipan Kristus ini mungkin kita sudah sering dengar di acara-acara Paskah, di ibadah-ibadah umum yang lainnya. Begitu luar biasa saudara-saudara. Saya punya satu kesaksian. Saya bukan orang yang lahir dari keluarga Kristen. Saya berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dari kecil SD SMP saya tidak mengenal Tuhan. Ketika saya berkunjung ke rumah-rumah teman saya, ada sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Ada salib di dinding-dinding rumah mereka. Kadang-kadang ada sesosok tubuh yang kemudian kita tahu itu adalah Yesus dengan berpakaian seadanya. Ini sangat menarik saudara-saudara. Kenapa saya katakan menarik? Salib adalah bukan suatu lambang yang oleh dunia dianggap baik. Salib bukan sesuatu yang membanggakan bagi dunia. Salib adalah lambang penghukuman. Salib adalah sesuatu yang tidak baik bagi dunia, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus di situ menunjukkan kasih-Nya. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya, saudara-saudara. Menjadi satu pertanyaan buat kita pada hari ini. Mengapa Yesus mau bertahan di salib itu? Mengapa Dia tetap bertahan walaupun kondisinya saat itu menyakitkan buat Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus tetap mau mengalami penyalipan itu? Mengapa saudara-saudara? Mengapa? Karena salib ini sesuatu yang sungguh sangat keji saudara-saudara. Salib ini adalah dia digantung, ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, ditolak saudara-saudara. Salib bukan sesuatu yang enak. Mungkin kalau ada hukuman-hukuman mati yang lain, itu lebih mudah bagi manusia. Salib ada sesuatu yang sangat-sangat keji saudara-saudara. Dan saya harus tekankan saudara-saudara, Yesus tidak diambil nyawanya. Yesus tidak diambil nyawanya. Firman Tuhan berkata Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkannya dengan sukarela saudara-saudara. Karena Dia mengasihi saya dan mengasihi saudara yang menonton acara ini pada saat ini. Dia mengasihi kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan itu telah dibuktikannya dengan benar-benar kasih-Nya saudara-saudara. Dia menyerahkan nyawanya. Sungguh sangat luar biasa, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, saya kembali ke cerita saya yang tadi. Saya kadang-kadang bingung ketika ke rumah teman saya ada salib. Kenapa ya? Kenapa harus itu dibanggakan oleh orang-orang Kristen, ya kan? Dipajang di dinding-dinding rumah mereka. Tapi begitu saya mengenal Tuhan, begitu saya mempelajari firman Tuhan, baru saya mengetahui sesungguhnya itulah salib, itulah iman Kristen yang sesungguhnya, bahwa Yesus, bahwa Tuhan menunjukkan kasih yang pertama dengan menyerahkan anaknya untuk lahir di muka bumi, dan itu diselesaikannya dengan Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Menjadi sempurna kasih Tuhan di kayu salib itu saudara-saudara, menjadi sempurna. Haleluya, haleluya. Ketika Tuhan ada di kayu salib, saudara-saudara, kita lihat tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang menemaninya. Siapa yang menemani Tuhan Yesus ketika di kayu salib? Penjahat di kiri dan kanannya. Tidak ada orang lain. Saudara-saudaranya jauh. Maria Marta ada berada jauh. Murid-muridnya menjauh, saudara-saudara. Tidak ada orang yang menemani Tuhan Yesus pada waktu itu. Sungguh sangat menyakitkan ketika kita berkata saat-saat ini, saya dihianati oleh teman-teman, saya dibohongi, saya dikecewakan. Tapi saya mengatakan, Tuhan
Tuhan Yesus ketika mengalami proses penyalipan, dia mengalaminya juga. Dia merasa dikhianati mungkin, dia merasa dibohongi, dia merasa dikecewakan oleh orang-orang sekitarnya, oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi Tuhan Yesus tetap bertahan di kayu salib itu. Dia tetap bertahan dan bahkan dia menyerahkan nyawanya, saudara-saudara. Untuk siapa? Bukan untuk Tuhan Yesus, melainkan untuk kita yang masih berdosa, untuk kita yang masih sangat berdosa. Haleluya, haleluya Tuhan. Bahkan kita yang berdosa itu yang dicari oleh Tuhan. Kita yang berdosa itu yang dicari Tuhan. Karena Tuhan mencari domba-dombanya yang terhilang. Saudara ingat akan cerita tentang Saulus? Saulus membunuh orang-orang yang mencintai Tuhan. Saulus melakukan kekejaman. Tetapi ketika dia melakukan hal itu, ketika dia membenci Tuhan, Tuhan mencarinya dan Tuhan menampakkan dirinya. Dan Saulus ditobatkan dan Saulus berubah menjadi Paulus yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Sama dengan kita saudara-saudara, kita juga bisa mengalami hal seperti itu. Kita lanjut saudara-saudara ya. Kenapa Yesus bertahan di kayu salib itu? Ada 2 poin saja yang ingin saya sampaikan saudara-saudara. Hanya 2 poin. Kenapa Yesus bertahan di kayu salib? Karena ada kasih Tuhan bagi kita di semua kondisi. Poin pertama adalah ada kasih Tuhan bagi kita di semua kondisi kehidupan kita. Sedang kita di atas, iman kita di atas, sedang iman kita lagi di bawah, sedang down, sedang kita baik-baik saja, atau sedang kita dalam kemerosotan yang paling dalam, keterpurukan kita, Tuhan ada, kasih Tuhan ada bagi kita. Itu poin yang pertama saudara-saudara. Salib melambangkan bahwa kasih Tuhan tidak memandang status kita. Kasih Tuhan selalu ada dan selalu ada bagi kita. Dan saya hendak katakan, Kristen adalah Tuhan mencari manusia. Kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yang poin yang selanjutnya adalah kita lihat lagi di Yesaya 42 ayat ketiga. Ini tentang Nabi Yesaya menyampaikan tentang buluh yang patah terkulai. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Apa artinya saudara-saudara? Kasih Tuhan selalu ada bagi kita di semua kondisi. Buluh yang patah terkulai itu artinya apa saudara-saudara? Buluh itu seperti bambu-bambu yang halus. Kalau dia sudah patah, sudah terkulai, sudah tidak ada artinya, sudah tidak ada gunanya lagi, sudah tidak ada gunanya lagi. Itu juga bagi saudara-saudara atau saya yang saat ini merasa down, merasa tidak punya arti lagi di dunia ini, sudah merasa tidak berguna. Tidak, saya hendak katakan di atas mimbar ini bahwa saudara, jika saudara masih hidup, saudara masih berguna bagi Tuhan. Masih ada rencana Tuhan yang belum selesai dalam kehidupan saudara, dan Tuhan akan menggenapinya dengan segala cara. Dan yakinlah, rencana Tuhan itu sempurna. Rencana Tuhan itu sempurna. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Oh haleluya ya Tuhan. Jika kita mungkin punya sebongkah emas, emas itu tergores, emas itu rusak, kita bisa perbaikinya. Jika kita punya kendaraan, kita bisa perbaikinya jika ada yang rusak. Tetapi bulu yang patah, bambu yang kecil ini yang patah, sudah tidak ada gunanya lagi. Buat apa? Tapi Tuhan masih anggap. Camkan kata-kata ini saudara, Tuhan masih anggap. Jika Anda dan saya masih hidup saat ini, berarti Tuhan masih menganggap kita, dan Tuhan masih mau menunjukkan kasih-Nya dan rencananya yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada kasih Tuhan bagi kita di semua kondisi kehidupan kita. Haleluya. Itulah penyertaan Tuhan saudara-saudara. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan dengan kisah penyalipan Tuhan Yesus ini adalah Yesus taat sampai mati supaya rancangan Tuhan sempurna. Makanya dikatakan sudah selesai, sudah selesai. Karena Tuhan percaya dan Tuhan yakin bahwa semua rancangannya dalam kehidupan kita pasti akan terlaksana, pasti akan terselesaikan dengan sempurna saudara-saudara. Kematian Kristus tidak bisa digantikan oleh apapun juga, tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Dan kita harus mengucap syukur. Kita anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan, kita harus mengucap syukur dan memanfaatkannya itu dengan lebih lagi, melayani Tuhan. Melayani Tuhan menjadi terangnya, menjadi terang bagi Tuhan di muka bumi ini saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Dan kaya percaya, setiap orang yang mempercayai Tuhan Yesus
akan Tuhan Yesus jamin keselamatan dan kehidupannya kekal. Saudara-saudara, jangan pernah membuang keselamatan kita, jangan pernah menukarnya dengan apapun juga. Keselamatan adalah satu-satu yang paling berharga, saudara-saudara. Jangan pernah mau menukarnya dengan pekerjaan, dengan harta, dengan jabatan, dengan pasangan hidup. Semuanya itu akan fana, semuanya itu akan hilang. Keselamatan tidak akan pernah hilang. Keselamatan selama Anda pegang, Anda tetap teguh, setia, itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, bagi jemaat Grand Wisata Rayon 18, bahwa keselamatan yang telah kita terima akan terus kita pegang saudara-saudara, setia di masa-masa COVID-19 ini. Percayalah bahwa Tuhan akan tolong, bahwa Tuhan masih peduli dengan setiap daripada kita, bahwa Tuhan akan turun tangan, menolong setiap orang yang mengangkat tangannya, berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Semuanya telah diserahkan, saudara-saudara, semuanya telah diserahkan oleh Tuhan Yesus, bahkan nyawanya sendiri telah Dia serahkan. Maka percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya, saudara. Penyalipan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Dunia tidak bisa menerimanya, tidak masuk akal, saudara-saudara. Tetapi disitulah Tuhan menunjukkan, Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya yang sempurna bagi saudara dan saya. Kasih-Nya yang sempurna itu, saudara-saudara. Kembali saya tekankan 2 poin yang tadi. Ada kasih Tuhan di setiap kondisi kehidupan kita. Anda sedang bagaimanapun saat ini keberadaan Anda, ada kasih Tuhan bagi Anda, dan itu tersedia bagi kita. Yang kedua adalah Yesus taat sampai mati supaya rancangan Tuhan terjadi sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya berdoa, saudara-saudara, saya akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara-saudara, karena ada salib, karena saudara pegang salib itu, dan saudara percaya dengan salib itu, karena saudara percaya dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup mata kita, taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk salib-Mu ya Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau bertahan di kayu salib itu ya Tuhan. Engkau menerima semua siksaan, Engkau menerima semua hinaan itu ya Tuhan, dan Engkau menerimanya bagi kami yang berdosa ya Tuhan. Engkau melakukannya dengan begitu luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami kembali diingatkan akan hari-hari ini ya Tuhan, akan keselamatan yang telah kami peroleh ya Bapa. Akan kami pegang teguh ya Tuhan, akan kami pegang teguh, tidak akan kami lepaskan ya Tuhan. Sekali kami percaya, dan kami akan terus percaya kepada Engkau ya Kristus, karena Engkau yang memilih kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Grand Wisata Rayon 18 dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau yang tolong kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau yang jaga keselamatan mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka, hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka lalui, segala sesuatu yang mereka lakukan atas perkenanan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan pertolongan. Semuanya Tuhan bantu, karena Tuhan baik, sangat baik, dan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang telah kami terima ya Bapa, karena Engkau Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terpuji-terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkat dari Tuhan, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.